Semangat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu guru yang hebat sebagai pahlawan daripada pendidikan. Saya Jadi Ames Payung sebagai pengawas sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mencoba membagikan praktek baik yang telah dilakukan selama ini. Dalam hal ini saya sebagai pengawas sekolah memiliki 9 sekolah binaan. Dari 9 sekolah binaan ini ada 1 sekolah penggerak dan yang lainnya belum sekolah penggerak. Menghadapi ajaran 2023-2024, di mana di sini pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan menganjurkan kepada sekolah, terutama kelas 10, supaya menggunakan kurikulum merdeka yang berdasarkan Merdeka Belajar. Menyikapi situasi ini, bahwasanya di mana sekolah-sekolah di sekolah binaan saya sebagai pengawas sekolah sesuai dengan Perdirjen yang baru nomor 4631, di mana di sini tugas pengawas sekolah itu adalah mendampingi sekolah dalam segala kegiatan di sekolah. Apa saja itu? Ya termasuklah kita katakan menyusun kurikulum operasional sekolah, menyusun program sekolah, menyusun RKT, RKS, dan juga modul ajar maupun asesmen. Dalam pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah binaan di ajaran baru ini, di mana di sini yang digunakan adalah Merdeka Belajar. Di mana Merdeka Belajar ini adalah masih menggunakan kurikulum 2013, tetapi di dalam pelaksanaannya ataupun proses pembelajarannya menggunakan dengan cara kurikulum merdeka. Nah, salah satu yang menjadi tugas utama sekolah di dalam hal ini adalah bagaimana menyusun ataupun membuat daripada kurikulum operasional sekolah. Dalam hal ini, penulis sebagai pengawas sekolah menganjurkan kepada sekolah bagaimana membentuk daripada kurikulum operasional sekolah yang dilaksanakan. Nah, secara umum dilihat bahwasanya selama ini pelaksanaan ataupun pembuatan daripada kurikulum operasional sekolah adalah pertama, yaitu dilakukan oleh wakil kepala sekolah, tata usaha atau operator. Yang kedua, belum dibentuknya tim pengembang sekolah. Yang ketiga, mengcopy paste kurikulum operasional sekolah dari sekolah yang lain. Yang keempat, biasanya pembentukan daripada kurikulum operasional ini selalu mengalami hambatan. Inilah tantangan-tantangan dihadapi daripada penulis menghadapi sekolah-sekolah binaan daripada penulis. Selanjutnya dalam hal ini, penulis mencoba mengadakan pendekatan-pendekatan kebersamaan dengan para kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, bagaimana sebenarnya upaya cara kita supaya sekolah ini mampu bisa membuat bahwasanya kurikulum operasional sekolah itu dapat menjadi pedoman sebagai roh, sebagai jantung daripada sekolah itu sendiri. Dalam hal ini penulis mencoba membersamai daripada sekolah. Yang pertama adalah dengan mengadakan pendekatan tadi dan membuat suatu grup, di mana dalam hal ini ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah di dalam grup WhatsApp ini. Dalam grup WhatsApp ini, penulis mencoba membagikan beberapa konsep, contoh-contoh dari sekolah yang lain tentang bagaimana penyusunan daripada kurikulum operasional sekolah itu. Di samping itu, penulis juga membagikan link tentang pedoman-pedoman baik dari Mbak Google ataupun yang lain ataupun karya tulis yang lain tentang bagaimana pembuatan daripada kurikulum operasional sekolah ini. Selanjutnya penulis juga mengajak daripada Bapak Ibu guru kepala sekolah supaya melihat juga di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, dalam hal ini sesudah dilakukan dengan membagikan demikian, penulis juga mengadakan telepon
mempersai sekolah dengan telepon, menelepon kepala sekolah, menelepon wakil kepala sekolah, menelepon tim di dalam pengembangan kurikulum ini. Nah, dalam hal ini, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah, nah penulis memberikan saran, masukan, ataupun perbaikan. Nah, selanjutnya, sesudah mengadakan telepon, sesudah mengadakan pembicaraan melalui telepon, penulis juga mengadakan dengan tatap muka. Tatap muka dengan kepala sekolah. Tatap muka dengan tim pengembang sekolah. Tatap muka dengan semua stakeholder yang berkaitan dengan penyusunan daripada kurikulum operasional sekolah ini. Dalam hal ini, penulis juga mengadakan sharing, menanyakan masalah yang belum terjawab, bagaimana penyelesaiannya dalam menyelesaikan masalah ini. Inilah lakukan penulis kepada sekolah-sekolah binaan dengan bertatap muka dengan sekolah binaan tersebut. Nah, dari pengalaman-pengalaman dengan sekolah yang saya jumpai ini, ada beberapa hasil yang dapat dilihat. Ternyata sekolah-sekolah binaan ini dapat menyelesaikan dengan baik kurikulum operasi sekolahnya. Cuman dibagi terhadap 3 kategori. Kategori pertama yang paling cepat, yaitu adalah sekolah bina bangsa. Ini yang paling cepat dapat menyelesaikan kurikulum operasional sekolah. Yang kedua, yang tepat waktu. Ini adalah bahwasanya dia menyelesaikan kurikulum operasional tadi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yaitu SMA Bina Bangsa, SMA 1 Padu, SMA Bina Siswa, SMA Karya Utama, dan SMA Katolik sedang dilupakan. Di samping itu ada keterlambatan sedikit sekolah yang menyelesaikan kurikulum operasional sekolahnya, yaitu Sekolah Rizky Ananda dan SMA Persiapan Sungkal. Nah, menyikapi situasi ini, penulis mendatangi kembali dari sekolah ini dan memanggil tim dan memaksa mereka supaya ini saat harus diselesaikan kurikulum operasional sekolah. Nah, dengan cara seperti ini nampaknya mereka terpaksa menyelesaikan kurikulum operasional sekolah mereka dengan baik. Shalom, saya dan kepala sekolah SMA Swasta Bersinar. Di sini saya ingin menyampaikan dalam penyusunan KWSP kami telah membentuk tim pengembangan kurikulum yang dibimbing oleh Bapak Jadiaman Sipayung. Nah, dalam penyusunan KWSP kami telah dibimbing oleh Bapak Jadiaman Sipayung, baik itu dalam tatap muka ataupun sistemnya daring. Dalam penyusunan KWSP ini, Bapak Sipayung telah banyak memberikan masukan terhadap tim pengembangan kurikulum dari sekolah kami, terutama dalam bagaimana penyusunan KWSP yang benar, serta memberikan masukan-masukan ataupun kritik-kritikan untuk kami, sekolah kami bisa menyusun KWSP yang baik. Dalam penyusunan KWSP sistem daring, kami telah mengkonsep KWSP. Setelah kami konsep, kami dalam pendampingan penyusunan KWSP, tim kami tidak hanya dibimbing oleh Bapak Pengawas melalui tatap muka, tapi juga melalui sistem daring, yaitu WA Group. Tim kami mengkonsep KWSP. Setelah kami konsep, kami kirim ke Bapak Sipayung. Setelah kami kirim, Bapak Pengawas kami akan merevisi. Setelah direvisi, Bapak akan mengirim kepada kami apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dibagusi, dan serta kritikan-kritikan. Setelah kami terima revisian dari Bapak Sipayung, tim kami kembali lagi untuk memperbaiki KWSP tersebut, dan setelah kami perbaiki, kami kirim kembali lagi KWSP ke Pak Sipayung sampai KWSP tersebut tersusun dengan baik dan sesuai dengan struktur dan sesuai yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari SMA Karya Utama melaksanakan KWSP yang dibentuk tim pengembangan kurikulum. Setelah
KWSP dibuat, kami mengirimkan file kepada Pak Jis Payung selaku pembina kami dan selalu memberikan arahan-arahan ataupun masukan-masukan kepada kami agar KWSP kami terbuat menjadi baik dan benar. Kemudian Pak Jis Payung selalu memberikan arahan melalui WhatsApp group ataupun telepon mengenai KWSP ini agar KWSP ini berhasil baik dan benar. Inilah Bapak Ibu praktek baik yang telah saya laksanakan. Sekian dan terima kasih.